there's not much to do when all I... Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan doa yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku itu mau liatin dulu keadaan dapur aku di malam hari ya. Jadi kan tadi siang aku tuh mengalami sakit kepala yang benar-benar sakit banget gitu. Jadi aku beneran yang kayak istirahat terus gitu ya. Di malam hari ini gitu ya, mumpung badan tuh kayak udah mulai enakan gitu teman-teman, kepala tuh udah nggak terlalu sakit gitu ya, aku tuh mau masak dulu nih teman-teman. Ini buat makan malam sama buat bekalnya Pak suami besok gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku masak malam-malam. Ini tuh habis maghrib gitu ya teman-teman. Pokoknya habis maghrib aku tuh langsung gercep buat masak karena perut tuh udah lapar banget. Kalau biasanya kan aku masaknya tuh di sore hari, tapi karena memang tadi siang itu yang pulang dari pasar sampai ke sore hari tuh beneran aku tuh rebahan aja gitu ya. Sedangkan ini juga Pak suami itu kayak bantu gitu ya buat ngeberesin dapur teman-teman. Karena kan masih di video sebelumnya itu kan masih proses gitu ya, sambung menyambung rumah gitu kan. Jadi dapur ini kan berantakan gitu kan teman-teman, kayak ditumpuk gitu ya semua barang-barangnya gitu. Dan itu tuh dibantuin sama Pak suami ngegeser-geser ala kadarnya, dan seperti inilah dibuat sama Pak suami ya teman-teman. Jadi ini tuh aku belum ada gitu ya untuk untuk merubah gitu ya. Aku biarin aja dulu posisi yang kayak dibikinkan Pak suami ini aja gitu ya. Karena memang malam ini aku beneran kayak pengen mengerjakan kerjaan yang wajib-wajib lah gitu. Kayak masak, terus juga nanti mau food prep gitu teman-teman. Karena kan aku belum food prep ya untuk belanjaan aku yang sebelumnya aku beli. Itu semuanya kresek-kreseknya aku masukin semuanya ke dalam kulkas gitu loh teman-teman. Sebenarnya kepikiran gitu ya seharian, tapi ya gimana, karena memang lagi sakit kepala. Pokoknya sakit kepala tuh ya beneran deh obatnya itu memang kayak rebahan gitu loh teman-teman. Sedangkan duduk aja gitu ya, duduk agak lama aja gitu kan. Nah itu kepalaku udah kayak bener-bener nyut-nyutan gitu. Bahkan aku udah sampai minum obat gitu. Udah ditempel koyok juga teman-teman ya di siang harinya gitu ya. Mungkin kayak bener-bener kecapean banget gitu. Makanya ini tuh di malam hari gitu ya, karena tadi sore tuh aku mandi pakai air anget gitu teman-teman, terus aku basahin rambut gitu kan, siapa tahu agak berkurang gitu ya. Dan alhamdulillah sih ternyata agak enakan gitu ya, badan aku jadi agak ringan. Makanya di sini langsung gercep aku tuh mau masak gitu ya. Nah ini juga aku mau beresin cucian piring nih teman-teman. Tadi sore itu juga dibantuin sama Pak suami nyuci piring ya, Masya Allah tabarakallah. Pokoknya kalau misalnya di saat lagi kayak gini tuh ya, terus datang bala bantuan, Masya Allah ya, itu beneran meringankan beban banget sih teman-teman ya. Mohon maaf banget lah pokoknya dengan keadaan dapur aku yang bener-bener super berantakan ini ya teman-teman. Mungkin besok kalau misalnya aku tuh badannya udah fit gitu ya, aku bakalan bersihin dapur ini gitu ya. Karena ini tuh sebenarnya agak banyak debu-debunya gitu teman-teman ya, efek renov gitu ya. Jadi barang-barangnya kan pada digeser gitu ya, belum lagi abu-abu dari menggergaji segala macam gitu. Jadi itu pada berjatuhan sebenarnya semuanya di sini gitu ya. Tapi ya udahlah, biarin aja dulu. Karena memang mau bersih-bersihin malam ini tuh badanku udah bener-bener kayak nggak sanggup gitu lah teman-teman. Jadi pengen ngerjain itu yang agak-agak santai aja. Makanya kalau misalnya badanku enak, besok gitu ya teman-teman bakalan aku beresin ini dapur biar lebih biar lebih lega gitu ya. Nah di video kali ini tuh aku mau masak menu campur-campur aja ya teman-teman, biar jadi banyak, biar bisa besok pagi tuh buat bekalnya Pak suami, terus juga sekalian buat sampai makan siang gitu loh teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku tuh sekarang jadi kayak susah banget gitu loh mau makan gitu ya, kayak lidah tuh pahit gitu. Sampai aku tuh mikir udah kayak ini kan udah kayak orang hamil yang lagi masa-masa ngidam-ngidam gitu loh teman-teman. Kadang kan suka gitu ya, kadang nggak selera makan, pengennya makan ini, pengennya makan itu gitu kan. Nah kalau aku nih bukan pengennya makan ini makan itu gitu teman-teman, tapi kayak bener-bener nggak pengen makan gitu ya. Ya nggak tahu juga sih teman-teman, ini tuh aku lagi ngisi apa gimana ya. Ya Allah, ngaco banget ya. Karena memang
keadaan badan aku tuh kayak bener-bener kecapean gitu ya, udah kayak orang hamil awal-awal bulan, karena kan aku udah ngerasain situin dulu kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya awal-awal hamil tuh kepala tuh berat gitu, mau ngapa-ngapain itu males gitu ya. Ya Allah, alasan aja ya. Tapi kayaknya enggak sih teman-teman ya, bukan karena ngisi gitu ya. Tapi kalau seandainya ngisi juga ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku belum ada tes-tes gitu sih teman-teman. Mungkin karena memang ini kan kayak kecapean aja. Tapi kalau misalnya nanti pas sudah di jadwalnya menstruasi gitu ya, dan aku tuh belum nggak datang-datang juga, baru aku tes gitu. Ini kan masih belum gitu ya, udahlah gitu ya. Kadang itu sampai kepikiran gitu loh teman-teman, dengan badan ini kenapa begini banget gitu ya, capeknya kayak ngerasa bener-bener capek banget gitu ya. Ya capeknya itu bukan karena pengen mager-mageran gitu ya, pengen itu kalau ada istirahat, waktu istirahat itu ya istirahat gitu teman-teman. Cuman kan sekarang ini mau istirahat tuh ya gimana gitu kan, masih masih belum tenang lah gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya udah beres gitu ya semuanya, aku udah pindah ke dapur belakang gitu ya, udah tenang gitu kan, aku tuh pengen banget gitu ya banyak-banyak istirahat gitu ya. Jadi kayak harus banyak nyetok video gitu biar lebih enjoy. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Ini aku udah mateng ya masakannya, alhamdulillah. Nah teman-teman, aku mau nanya-nanya dong sama kalian nih yang berpengalaman gitu ya tentang urusan sakit kepala gitu ya teman-teman. Selain mungkin aku ini dari efek yang kurang tidur gitu ya, mungkin ada nih obat-obat tradisional yang bisa mengurangi sakit kepala gitu teman-teman. Aku tuh kalau misalnya sakit kepala teman-teman, kayak kayak pengen itu minumnya itu kayak air kelapa muda gitu loh teman-teman. Kalau air kelapa muda itu kan beneran kayak bikin badan kita itu seger lagi gitu ya. Tapi di sini tuh aku tuh nggak bisa gitu ngambil kelapanya, dan Pak Som itu kan selalu kerja gitu ya, jarang banget deh yang liburnya gitu loh teman-teman. Kayaknya kalau air kelapa muda itu juga bagus gitu ya buat ngilang-ngilangin sakit kepala gitu. Karena beneran deh kalau udah sakit kepala tuh ya aku tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain rasanya, karena berdiri bentar aja gitu ya kepala tuh udah sakit gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, kita kita lanjut dulu kegiatan yang selanjutnya, nggak usah kebanyakan ngeluh. Tapi tadi aku nggak bermaksud ngeluh atau apa ya teman-teman ya, pengen share aja lah ke kalian ya kalau aku lagi nggak enak badan ya, sakit kepala gitu sih teman-teman. Mungkin juga sakit kepala aku ini tuh disebabkan karena cuaca di tempatku itu yang bener-bener lagi panas-panasnya banget, nggak ada hujan ya teman-teman. Pokoknya ya kadang itu di siang hari gitu ya, aku tuh keluar rumah aja berjalan sebentar gitu ya, itu rasanya ya ampun bener-bener deh itu ya panas itu sampai kayak nembus ke kulit kepala gitu loh teman-teman. Bisa jadi itu yang menyebabkan itu kayak sering sakit kepala gitu ya, karena panas matahari itu yang bener-bener panas banget gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku mulai buat food prepnya ya teman-teman, karena memang ini tuh aku buru-buru juga sih ya food prepnya. Dan ini juga kan bahan-bahannya sebagainya juga udah ada yang aku masak nih teman-teman, kayak tempe tadi kan, terus juga teri gitu ya, udah aku pakai juga sedikit gitu. Wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Apakah kalian itu sambil beberes atau mungkin sambil rebahan? Boleh tulis di kolom komen ya. Pokoknya teman-teman, kalian itu jangan lupa ya untuk selalu bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas ya. Ya walaupun rutinitas kita itu terkadang itu membosankan menurut kita, tapi insya Allah teman-teman kalau misalnya kita enjoy ngejalaninnya gitu ya, kita itu bakalan merasa terbiasa dan pastinya juga nggak bakalan merasa berat gitu ya. Kalau misalnya rasa bosan dan jenuh itu pasti ada gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kita ibu rumah tangga itu ya, kalau misalnya kita ngerasa lelah gitu ya, udah kita istirahat gitu, jangan terlalu memforsir tenaga juga. Kayak aku sekarang ini nih teman-teman, karena kan aku bilang ya lagi bener-bener di fase yang sering ngerasa kecapean gitu ya, jadi aku nggak terlalu memforsir tenagaku gitu. Biasanya kan aku kalau ngonten tuh yang semangat banget gitu loh teman-teman, hampir semua aktivitas aku kontenin gitu. Nah kalau sekarang ini lebih ke aku kurangin aja sih gitu teman-teman. Jadi kayak sekarang aku bikin video gitu kan, terus aku ntar cek durasinya. Kalau misalnya durasinya itu udah sekitar 40 sampai 45 menit gitu ya mentahannya gitu kan, nah itu aku udah stop teman-teman. Aku nggak lanjutin lagi ngonten lagi gitu ya, biar biar lebih santai aja gitu ya, karena memang lagi bener-bener di fase yang kayak aku tuh butuh istirahat gitu.
Tapi aku tetap produktif setiap harinya, tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap ngonten gitu ya. Hanya saja dikurangin sedikit gitu biar nggak terlalu capeknya itu bertambah-tambah gitu teman-teman. Mungkin buat yang udah ngejalanin renovasi itu ngebayangin ngerasain banget lah gitu ya gimana beban pikiran kita itu kalau pas lagi renov itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita itu yang punya uang tuh kayak yang cuman pas-pasan gitu ya, kayak selalu kepikiran gitu teman-teman, uangnya cukup nggak ya gitu-gitu kan. Jadi kadang itu agak-agak pusing mikirin di situ sih teman-teman. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini aku udah beres buat food prepnya. Nah kalau untuk harga-harganya nanti aku bakal sematkan di akhir video ya teman-teman. Untuk total belanjaan aku ini secara keseluruhan itu adalah 194.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya nanti untuk harga-harga dari barang-barang yang aku beli itu aku sematkan aja di akhir video ya, karena di sini aku tuh udah agak-agak lupa gitu loh teman-teman untuk harga-harganya gitu ya. Jadi nanti aku mau tulis aja di akhir gitu. Oke, sekarang aku tutupin dulu untuk semuanya sayur-sayuran gitu ya. Aku tuh seneng banget nih teman-teman ya belanja sekarang ini tuh seringnya over budget ya. Sedangkan itu pun kadang suka ada juga gitu yang agak-agak kurang gitu loh teman-teman untuk bahan-bahan. Apalagi sekarang kan bahan-bahan tuh serba mahal gitu ya. Aku udah coba sih teman-teman 200.000 gitu bawa ke pasar itu memang kurang. Jadi kayak 250 itu memang benar-benar cukup. Karena kan 250 itu ya udah termasuk kayak jajanan sarapan aku sama anak-anak juga gitu ya. Kayak yang sekarang ini total belanjaan dapur aku ini adalah sekitar 194.000 gitu ya, udah termasuk buah-buah juga sih. Tapi kan aku juga ada beli sate gitu kan buat anak-anak. Aku beliin anak-anak itu bakso deng. Di kali ini aku beliin anak-anak itu bakso. Pak suami itu minta bakwan. Belum lagi aku beliin buat Pak Tukang gitu kan. Buat Pak Tukang itu kue gitu kan di pasar gitu. Pokoknya gitu-gitulah, makanya kayak 250 itulah yang paling cocok gitu ya kalau buat aku sekarang ini gitu teman-teman. Kalau misalnya ada lebihnya alhamdulillah aku bakalan simpen gitu. Oke deh, balik dulu ke videonya nih teman-teman. Di sini aku lanjut buat nata-natain semua belanjaan aku ke dalam kulkas ya. Kalau misalnya udah di food prep kayak gini teman-teman, udah disiapkan semuanya kayak gini tuh rasanya tuh lebih lega ya. Seharian aku tuh kepikiran teman-teman, karena nggak biasa-biasanya gitu kan aku ngebiarin sayuran itu sampai seharian gitu loh teman-teman, nggak aku pegang. Ya karena memang kan lagi sakit gitu ya. Kalau misalnya nggak sakit mah aku nggak bakalan bisa gitu teman-teman tenang gitu ya ninggalin sayuran kayak gini gitu ya. Jadinya ini setelah badan itu udah ngerasa enakan, di malam hari malam-malam pun tetap aku kerjain gitu. Oke, alhamdulillah ini kulkas juga udah terisi teman-teman, udah lumayan rapi. Alhamdulillah, pokoknya udah lega banget gitu ya, udah beres aku food prep. Oke, next di sini aku tuh mau pindahin juga untuk bawang-bawangan. Ini ada bawang putih, aku pindahin dulu ke tempatnya masing-masing. Oh ya teman-teman, di video aku kali ini kan kayak kecepatan video aku itu nggak terlalu cepat. Nah menurut kalian gimana teman-teman? Apakah bagus kalau misalnya aku bikin video tuh yang yang nggak terlalu cepat-cepat banget gitu ya? Tapi kalau misalnya kegiatan yang beberes itu memang lebih enak videonya dicepetin. Tapi kalau kegiatan yang kayak gini kayaknya nggak terlalu cepat juga nggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku mau beresin dulu untuk stok-stok yang udah ada gitu ya. Ini adalah stok-stok aku yang udah ada. Kayak garam tuh masih ada gitu ya. Terus santan juga, sabun mandi juga ada gitu. Dan tadi tuh di pasar aku nggak beli yang banyak-banyak, cuman kayak beli gula. Terus itu ada beli bumbu racik gitu ya. Aku beli gulanya juga 1/2 kilo teman-teman, itu ya buat jaga-jaga aja, buat Pak Tukang bikin kopi sama bikin es teh aja gitu ya. Karena kan Pak Tukang itu kerjanya palingan cuman kayak 1 hari lagi gitu loh teman-teman. Nah lanjut, di sini aku tuh mau potong-potongin dulu ini deterjen cair. Itulah deterjen cair stok minggu lalu yang belum aku pakai sama sekali. Tapi aku tetap ya beli deterjen cair tadi di pasar teman-teman, karena takutnya nanti itu nggak cukup aja gitu ya, aku beli aja. Ini kan juga satu renteng itu berapa ya, 5.000 apa 6.000 gitu teman-teman. Nah di sini aku potong-potongin dulu aja biar lebih rapi gitu. Kalau yang kemarin itu aku asal-asal aja teman-teman, nyusunnya gitu ya, asal aku masukin aja gitu. Nah kali ini aku mau susun aja, mau aku rapiin biar pas aku mau ngambil tuh lebih mudah gitu. Alhamdulillah pokoknya ini tuh beberapa stok-stok itu udah pada aman gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya untuk belanja-belanja yang seperti ini gitu ya, itu budgetnya 50.000 ya teman-teman. Ya tergantung lah gitu ya. Pokoknya 250 itu udah mencakup kebutuhan sabun-sabun gitu ya, anti nyamuk, gula, kopi segala macam tuh di situ gitu teman-teman.
down beside you. Nah ini aku juga ada beli sabun batang gitu buat nyuci piring. Ini tuh enak ya teman-teman, dipakai nyuci piring tuh dia tuh lebih keset, apalagi kalau udah nyuci-nyuci wajan-wajan jadul gitu loh, pokoknya enak banget ya. Oke, alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman. Aku bakalan langsung aja buat susun-susun untuk barang-barangnya ini ya ke tempatnya. Aku taruhnya di sini aja di meja makan ya, atau bekas meja TV aku dulu. Oke deh teman-teman, makasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.